Ini Kak Novi. Hari ini Kak Novi akan memberitahukan mengenai tata cara sebelum beribadah. Yang pertama, sebelum beribadah pastikan prajurit Kristus sudah mandi dan makan ya. Jadi kalian sudah segar dan bisa fokus untuk beribadah. Yang kedua, gunakan pakaian yang nyaman dan rapi ya prajurit Kristus. Yang ketiga yaitu pilih ruangan yang tenang dan hindari keramaian ya. Yang keempat, yaitu yang terakhir, persiapkan hati dan pikiran kalian untuk beribadah. Ingat ya, walaupun ibadah secara online, tapi Tuhan hadir juga bersama kita. Selamat beribadah prajurit Kristus. Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati. Prajurit Kristus, sama-sama kita ucapkan Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubur pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit nular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular redung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperhatikan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom adik-adik, shalom prajurit Kristus. Apa kabarmu hari ini? Pasti luar biasa semua, Kak. Benar, gimana dengan prajurit Grace? Gimana kalau dengan prajurit Verlin? Wow, semuanya siap. Adik-adik prajurit Kristus di rumah pasti sudah siap. Pasti, Kak. Ya, hari ini kita punya tema traveling. Kak Novi ada sesuatu enggak, Kak? Aku punya games, Kak, tebak-tebakan. Boleh, coba. Adik-adik di rumah ya, siap dengarkan. Dan nanti jawab di mana, Kak? Di kolom komentar atau bisa kirim ke Instagram Ibadah Anak GBI Host. Oke, coba Kak Novi, apa tuh? Aku duluan ya, Kak. Boleh. Oke, tebak-tebakannya. Ini tempat wisata ya, Kak. Sip. Tempatnya itu yang pasti ada di Jakarta. Dia itu ada museumnya, Kak. Selain itu, dia itu banyak rumah-rumah Nusantara juga, Kak. Terus ada taman juga, Kak, buat kita bisa piknik di sana. Kira-kira apa ya, Kak? Wah, aku tahu tuh. Adik-adik prajurit Tuhan pasti tahu juga. Nah, Kakak juga punya tebak-tebakan. Nah, Apa dia tuh, masih di Jakarta. Dia seperti tempat. Nah, dia adalah tugu yang tinggi sekali. Tingginya 132 meter. Wah, tinggi banget. Nah, di atasnya, paling atas itu seperti lidah api.
warnanya kuning, terbuat dari emas. Apa namanya itu? Apa ya, Kak? Apa ya? Pasti udah tahu lah ya. Nah, nanti jangan lupa. Ada lagi nggak, Kak Nov? Aku ada lagi nih, Kak. Oke. Ciri-cirinya, jadi pas kita masuk ke tempatnya itu kayak ada sebuah terowongan gitu, Kak. Warnanya biru. Terus nanti di dalamnya itu banyak ikan-ikan, Kak. Semua jenis ikan ada, Kak, di dalam situ. Oh, Bukan aku ikan pengen aja, Kak. Ada ubur-ubur juga ternyata di sana. Wow. Apa ya, Kak? Nah, apa ya? Kakak sudah tahu. Prajurit Tuhan udah tahu belum? Nah, kakak satu lagi ya. Oke, Kak. Nah, dia tempatnya pasti semua orang suka. Mau anak kecil, orang tua, orang kakek nenek, opa oma pasti suka deh. Banyak permainannya. Semua kalangan ada di situ untuk bermain. Tahu tempatnya? Nah, jangan lupa ya. Kirim dan taruh di mana, Kak? Tadi Kak ulangin, Di Kak. kolom komentar atau kirim ke ibadah anak GBI Host. Oke, siap ya. Semangat adik-adik prajurit Kristus. Nah, saatnya kita mau memuji menyembah Tuhan. Semuanya siap? Siap dong pasti, Kak. Siap, Chris? Siap, Anthony? Siap. Oke. Yuk, sebelumnya kita berdoa dulu. Ikutin Kak Novi berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan karena Engkau karena Engkau telah memberkati kami. karena memberkati kami. Sekarang kami Sekarang kami ingin beribadah. ingin beribadah. Kiranya Engkau Kiranya Engkau berkati kami memberkati kami supaya kami bisa bisa beribadah dengan sungguh-sungguh. Kiranya Engkau memberkati kami dari awal dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam namamu Hanya dalam namamu kami sudah berdoa. kami sudah berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sekarang kita mau nyanyi. Panggil musiknya ya. Yuk, 1, 2, 3. Musik. Semuanya tepuk tangan. Kasih senyum yang paling manis. Kereta apiku menuju ibadah raya. Hai kawan-kawanku, marilah ikut aku. Bawa juga teman, janganlah ketinggalan. Lekas naik teman, kita dinanti Tuhan. Kereta apiku menuju ibadah raya. Hai kawan-kawanku, marilah ikut aku. Bawa juga teman, janganlah ketinggalan. Lekas naik teman, kita dinanti Tuhan. Tut, 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 tut. Kereta apiku menuju ibadah raya. Hai kawan-kawanku, marilah ikut aku. Bawa juga teman, janganlah ketinggalan. Lekas naik teman, kita
buat Tuhan Yesus. Udah capek belum adik-adik prajurit Tuhan? Belum ya? Semangat terus. Tapi saat ini kita mau mendengar firman Tuhan. Jadi kita menyembah Dia dulu. Ya, siapkan hatinya. Semuanya masih berdiri. Semuanya sikap menyembah. Haleluya, haleluya. Kita mau seperti Yesus. Kita mau mengiring Yesus. Haleluya, haleluya. Urabaya syadadi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 d. Haleluya, haleluya. Ayo adik-adik yang di rumah, angkat tanganmu sembah Tuhan. Berikan yang terbaik, penyembahan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau Yesus. Haleluya, haleluya. Tuhan, kami adalah bejana-Mu Tuhan. Engkau yang membentuk kami Tuhan. Engkau yang memilih kami untuk kami menjadi penyembah-penyembah-Mu di akhir zaman. Siapkan hati kami Tuhan untuk menerima taburan firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Haleluya. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Ayo adik-adik, jadikanku Allah sungguh-sungguh sama Tuhan. Dalam rumah-Mu, gak main-main walaupun kamu di rumah. Sembah Tuhan. Di tangan-Mu, bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana. Angkat tanganmu, ku mau seperti-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu. Dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Adik-adik kita katakan sekali lagi, bagaikan bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah turut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Angkat tanganmu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu. Dalam
Kita sebagai bejana, seperti bejana yang siap dibentuk sama Tuhan. Berikan hati kita dibentuk sama Tuhan. Ikut Tuhan. Sekali Tuhan Yesus, tetap Tuhan Yesus. Sembah Tuhan adik-adik. Kami sembah Kau Tuhan. Kami sembah Engkau Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan. Adik-adik yang berdoa dapat bahasa roh. Tiralarabaya shandararabaya se. Kami sembah Kau Tuhan. Tiralarabaya rabo. Haleluya. Mama-mama pendamping anak-anak dalam ibadah anak, bantu anak-anakmu untuk datang sama Tuhan, untuk datang menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hatinya. Rabaya shandala rabaya se, hirala rabaya rabaya se. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau baik, sangat baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Rasakan hadirat Tuhan adik-adik, prajurit Tuhan. Rasakan Tuhan Yesus. Rasakan kehadiran Tuhan Yesus. Kiralarabaya rabaya se. Kiralarabaya rabo. Haleluya. Adik-adik katakan sekali lagi, ku mau seperti-Mu Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Tuhan, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang baik, hari yang sungguh sempurna Tuhan Yesus berikan pada setiap kami. Hari ini kami bisa beribadah karena kebaikan Tuhan. Kami memberi diri kami Tuhan, Engkau bentuk sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Saat ini Tuhan, biarlah Engkau berbicara melalui firman-Mu, untuk kami bisa bertumbuh, berbuah, dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Berkati kakak yang akan menyampaikan, biar setiap isi hati-Mu Tuhan, Kau taruh, dan firman-Mu membuat kami lebih lagi sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Prajurit Kristus di rumah,
sudah siap mendengar firman Tuhan? Oke, jangan lupa, ayo ambil Alkitabnya. Aku tungguin deh. Oke, sudah ambil Alkitab? Sekarang buka Alkitabnya di Matius 7 ayat 13 sampai 14. Aku tunggu. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sekarang saatnya kita baca sama-sama. Prajurit Kristus di rumah, baca dengan suara yang keras ya. Kalau belum bisa baca, minta papa mama untuk bacain. Oke, aku baca ya. Masuklah melalui pintu yang sesak itu. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Dan sedikit orang yang mendapatinya. Wah, prajurit Kristus di rumah, hari ini kita mau belajar sama-sama. Tuhan Yesus menceritakan kisah ini kepada semua orang yang mendengar khotbahnya dia. Nah, sekarang prajurit Kristus di rumah juga ikutan dengar kan? Kenapa Tuhan Yesus mengajarkan tentang pintu yang kecil dan pintu yang besar? Karena dalam kehidupan ini kita harus memilih antara pintu yang sempit, itu isinya apa aja? Penderitaan. Karena apa? Mengikut Yesus itu penuh dengan penderitaan. Kenapa penuh dengan penderitaan? Kita harus baca Alkitab. Coba prajurit Kristus di rumah, ada nggak yang suka baca Alkitab? Atau kalau baca Alkitabnya harus dipaksa dulu? Udah gitu, bukan hanya penderitaan aja seperti baca Alkitab. Taat sama orang tua. Ayo, ada yang suka ngelawan nggak? Karena apa? Dalam pintu yang sempit itu isinya apa? Menuju kepada kehidupan. Yaitu apa? Prajurit Kristus? Hidup yang kekal. Karena apa? Mau mengikuti semua firman Tuhan. Karena ada dua persimpangan jalan. Yang kanan, yang sempit. Yang kiri, yang lebar. Nah, prajurit Kristus di rumah mau pilih yang lebar atau yang sempit? Kalau sekarang mungkin prajurit Kristus di rumah mau pilih yang sempit. Oh, aku mau yang sempit karena aku mau ikut Tuhan Yesus. Tapi prajurit Kristus di rumah, ada yang tahu nggak bahwa selama ini kita sebenarnya sudah memilih jalan untuk jalan yang lebar. Karena apa? Maunya sendiri, tidak mau taat orang tua. Maunya sendiri, tidak mau mendengar firman Tuhan. Apalagi maunya sendiri juga. Yaitu apa? Tidak taat orang tua. Wah, itu berarti prajurit Kristus di rumah memilih untuk jalan yang lebar. Yaitu apa? Tidak melakukan semuanya kehidupan kita sesuai dengan firman Tuhan. Tapi prajurit Kristus di rumah, kalau kita memilih jalan yang sempit, walaupun kita berjalan dengan menangis, dengan tertatih-tatih, tapi lihat, ujungnya adalah apa? Percaya Tuhan Yesus. Kita mengenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi. Kita mau ikut Tuhan Yesus. Karena apa? Karena kita tahu saat kita ikut Tuhan, saat kita percaya Tuhan Yesus, kita pasti masuk surga. Tapi ingat, hanya orang yang memilih untuk mentaati firman Tuhan. Prajurit Kristus di rumah, ayo sekarang ingat-ingat lagi. Aku suka taat firman Tuhan gak ya? Atau aku hanya ikutin apa yang aku mau? Aku maunya main game. Oh, setiap hari aku maunya main game terus. Oh iya, aku maunya nggak taat orang tua. Soalnya kalau mama papa ngomong tuh, aduh berisik, aku nggak mau denger.
kita mau mengikuti perintah Tuhan, yaitu taat orang tua yang pasti dan juga melakukan firman Tuhan. Nah, prajurit Kristus di rumah, sekarang prajurit Kristus di rumah mungkin ada yang, oh iya, aku salah jalan selama ini. Sekarang adalah saatnya untuk kita bertobat, melakukan firman Tuhan, yaitu apa? Kita mau taat sama papa mama, kita mau menyenangkan hati Tuhan Yesus dengan beribadah dengan yang baik dan juga baca firman Tuhan dan berdoa. Wah, kakak jadi inget lagu yang satu ini nih. Coba ada yang inget gak lagunya? Sama-sama kita nyanyiin ya. 1, 2, 3. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya. Tetap setia, pantang mundur. Tetap setia, pantang mundur. Tetap setia, pantang mundur. Nah, prajurit Yesus di rumah harus seperti lagu ini ya. Tetap setia sama Tuhan Yesus, pantang mundur. Oke, sekarang saatnya kita berdoa. Semuanya sikap yang baik. Terima kasih Bapa, hari ini kami belajar untuk taat akan firman-Mu, untuk melakukan firman-Mu. Tuhan Yesus, ampuni kami kalau kami tidak melakukan kehendak-Mu. Tapi hari ini kami berjanji, kami mau melakukan firman Tuhan, taat papa mama, dan juga mau mengikuti perintah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami belajar untuk memilih jalan yang benar. Walaupun sempit, tapi kami percaya Tuhan Yesus yang menolong kami untuk kami terus melakukan kehendak-Mu. Ini doa kami Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, prajurit Kristus di rumah, ingat kita walaupun jalan yang sempit, tapi ingat coba di ayat 14. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Jangan sampai orang yang sedikit itu bukan termasuk adik-adik di rumah. Kita mau walaupun kita jadi orang yang sedikit itu, yaitu apa? Walaupun jalan sempit, tapi kita mau terus berjuang karena ada siapa? Tuhan Yesus yang menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati. Tahun 2021 tahun integritas. Apa yang ada dalam hati, apa yang ada dalam pikiran, apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu lakukan, semuanya harus sesuai dengan firman Tuhan. Pentakosta ketiga, yang pertama, pencurahan Roh Kudus yang terdahsyat di zaman now. Yang kedua, penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. Yang ketiga, bangkitnya generasi Yeremia. Yang keempat, dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, dan kembali lagi ke Yerusalem. Yang kelima, kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Hello friends, now it is time to hear the announcement. Number 1, it is time to give offerings. The number will be on the screen. Number 2, don't forget to subscribe our YouTube channel at GBI Bintaro House of Shalom. And share the link to all of your friends so we could worship together even though we are all at home.
Number 3, if you are wanting to ask about our child worship services, you may contact us in our Instagram at @ibadaanak_GBIHOS. Number 4, today we are gonna meet up at Zoom and Google Meet. Our Zoom will start at 11 a.m. and our Google Meet will start at 3 p.m. Number 5, here are all of our friends who are celebrating their birthday this month. Happy birthday all! This is enough announcement for today, friends. God bless you and bye! Hai prajurit-prajurit Tuhan Yesus, sekarang kita akan berdoa syafaat. Kita satukan hati ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang kita sudah belajar dari Tuhan Yesus untuk kita sudah belajar firman Tuhan ya Tuhan. Berkati guru-guru dan kakak-kakak, berkati mereka, dikasih kekuatan, kesehatan supaya mereka bisa mengajar kita tentang firman Tuhan dan yang lainnya ya Tuhan. Tuhan juga berkati Indonesia, berkati Presiden Indonesia Jokowi Widodo dan wakilnya. Tuhan juga berkati ekonomi Indonesia supaya bisa bagus dan tidak di dalam krisis ya Tuhan. Tuhan juga berkati COVID-19 supaya stop. Tuhan berkati pasien-pasien COVID-19 semuanya sembuh. Berkati juga para medis dan dokter-dokternya. Berkati mereka supaya bisa menyembuhkan pasien-pasiennya ya Tuhan. Berkati juga vaksinnya supaya bisa sukses dan menyembuhkan semua pasien COVID-19 di seluruh dunia. Amen. Tuhan Yesus, kami ingin berdoa untuk gereja dan para pendeta Tuhan. Berkati untuk gereja kami Tuhan, pelayanannya Tuhan. Berkati untuk online atau onsite Tuhan Yesus. Berkati juga untuk Opah Pendeta Niko Tuhan, beri kesehatan Tuhan Yesus. Dan berkat Tuhan Yesus beri juga untuk Pak Pendeta Beni Gunawan Tuhan, beri kesehatan dan berkat Tuhan Yesus, beri mereka Engkau lindungi Tuhan Yesus dari segala apapunnya Tuhan Yesus. Berkati juga kami mau berdoa untuk keluarga kami dan teman-teman yang ada di rumah Tuhan. Berkati keluarga kami Tuhan Yesus, beri kesehatan untuk keluarga kami Tuhan, sertai keluarga kami dimanapun keluarga kami berada Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang ada di rumah Tuhan, beri kesehatan untuk teman-teman kami Tuhan, dan berkati juga teman-teman kami Tuhan, beri kepintaran untuk teman-teman kami Tuhan yang sekolah online Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa Tuhan, haleluya, amin. Mari adik-adik kita siapkan hati kita untuk menerima berkat. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya
Kini saatnya kita terima berkat Tuhan. Angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa di surga, menyertai prajurit Kristus mulai hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Happy Sunday, God bless you.